ya, coach. Teman-teman adalah coach, teman-teman adalah pelatih. Pelatih siapa? Pelatih diri sendiri. Ya, ingat, saat menerapkan grow, tim leader perlu menjelaskan gaya komunikasi, mirroring dengan generasi atau tipe kepribadian dari staff yang dibimbing. Silakan berbicara dulu boleh. Ya Bapak Ibu, kita akan coba latih diri kita melakukan sesi coaching teman-teman semua ya. Perhatikan, nah kalau ini kan cuma grow aja. Kemudian ada bahasa satu, teman semua. Ya, melalui role play sesi coaching dengan staff Anda, bahas kasus atau situasi real yang terjadi di tempat kerja. Jadi nanti masing-masing teman-teman akan berdua-berdua, ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini dia. Jadi ini itu adalah intro. Mencairkan suasana dengan obrolan ringan dan small talk. Enggak harus selalu ini sini saya nggak sini. Wah, langsung defensif. Langsung dalam hati nangis ya. Dipanggil salah apa ya saya ya. Wah, takut. Tapi kalau misalnya ada intro mencairkan suasana obrolan ringan, small talk contohnya gitu. Ini kemarin shopping di mana? Mending bagus-bagus bajunya nih, pengen nanti aku kapan-kapan ngajak-ngajak kalau shopping gitu. Boleh nih kita ngobrol sebentar yuk. Atau di sini kita sharing-sharing dulu yuk. Enggak perlu langsung. Tapi di sini ya, saya mau coaching. Betul. Benar hati itu. Saat ku bertemu dengan tim leader. Oke, silakan Bapak Ibu, kita berpasang-pasangan. Ya, pasang-pasangannya nanti coba saya aturkan, jangan satu kelompok sama satu kelompok, ya. Tapi saya pengennya adalah satu kelompok beda kelompoknya, gitu ya. Nah, ini kelompok apa teman? Kelinci. Nanti berbalik arah, kursinya dibalikin sama kelompok. Oke, ya pas ya 55 ya. Nah, ini pasti burung sama anjing ya. Oke, dibalikin aja. Pasangannya nggak bisa milih ya. Pasangannya nggak bisa milih, langsung aja. Oke. Nah, kemudian nanti di sini. Oke, ini 4 ya. Punten, yang 4 boleh kita ke sini. Oh, Bapak ini kelompok mana? Kelompok ini ya. Ya udah Bapak ini 4 di sini dulu aja. Mari, teh. Berima. Oh, oke, sorry. Masih air ya. Di air ya. Lagi main air ya. Biasa. Nah, ini 5 ya. Ini 5. Boleh dibalikkan kursinya. Oke. Nah, pas. Ini 5. Oh ya udah. Berarti Bapak sesungguhnya kelompok mana? Sini ya. Sesungguhnya. Betul. Di situ. Oh ya udah. Masih ini 5 ya. Berarti kelompok ini akan pindah ke belakang. Silakan dibalikin kursinya. Di sini boleh mau bawa kursinya mangga? Kurang juga. Yes. Berhadapan dulu. Dibalikin. Oke ya, instruksinya nanti ya setelah teman-teman kita memiliki pasangan. Berarti Om dia sama Pak siapa itu? Pak Dede ya, di sini ya. Jadi di sini dibalikin.
Oke, jangan dimulai dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang menghadap ke layar, ya, teman-teman yang menghadap ke layar, ini akan menjadi tim leader. Oke, ini akan menjadi tim leader. Teman-teman yang melihat ke belakang, ini akan menjadi anak buah, menjadi staff. Oke, nah sebelum masuk teman-teman semua, sebelum mulai, ya, silakan kira-kira tentukan kasusnya dulu. Ya, misalnya gitu ya. Kasusnya target dari 15, 58 atau mungkin aktivitasnya kurang terpenuhi dan dibayarkan, gitu ya. Jangan dong ya. Kasusnya normal-normal aja, ya. Atau mungkin kasusnya ini adalah untuk CDB, ya, tidak terisi mungkin CDB-nya atau tidak dimaksimalkan. Silakan ditentukan dulu. Jangan mulai dulu ya. Jangan mulai dulu, ditentukan dulu. Lalu kita cek kasus. Oke. Harus ada kasusnya. Yes, saya aja yang minta kasusnya mau apa nih? Yang biasa terjadi di kita, ya, penentuan target atau demotivasinya, gitu ya. Nah, belum dimulai. Gak usah sambil dengan paha kan? Gak usah sambil dengan paha. Gak ada sentuhan, benar ya. Apalagi macam nanti batal bahasanya. Oke. Nih teman-teman, perhatian dulu. Teman-teman perhatian dulu. Untuk teman-teman tim leader, ya, silakan sambil lihat urutannya di depan. Jadi intro dulu. Saya selesai. Gimana nih? Goalnya apa? Saya bisa baca juga. Ya, coba saya ambil contoh dulu. Kasusnya apa? Targetnya berapa? Dari berapa? 15 sampai 25. Oke. Kalau di sini saya pengen coba tanya Pak Buyung. Pak Buyung, kasusnya apa? Target juga. Oke, dari berapa ke berapa? Baru capai 10, tipis ya. Oke. Bukan ini, target kasusnya apa? Target juga. Oke, berapa? Targetnya berapa? Baru capai berapa? Targetnya berapa? 2. Bisa. Satu lagi mungkin Pak Yani. Kasusnya apa Pak Yani? Target semua itu nggak berarti. Apa Yani? Potong angsuran dari sini. Oke. Sip ya. Teman-teman, dalam waktu kurang lebih 5 menit saja, teman-teman silahkan melakukan coaching. Jangan lupa teman-teman semua ada intronya dulu. Oke? Dimulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu ngobrol aja, ya.
Oke, selamat lagi. Oke, waktunya habis sebelum teman-teman semua. Coba untuk teman-teman staff yang tadi di staff ya, staff yang bukan leader ya, staff yang tadi di coaching. Menurut teman-teman, mana tim leadernya yang enakin ngobrolnya, ngomongnya? Sebentar ya. Bapak kan di coaching sama Pak Dar. Kok bisa kedengeran yang mana beda ini? Jadi nggak fokus dari tadi. Mana ada suaranya? Ini lagu-lagu aku ya ada di sini. Oh bukan ini. Semuanya sama. Kamu masak. Coba aja. Semuanya enak. Oke ya. Enaknya apa teh? Hai, jangan thank you Kak Femi ya.
Di sini ada yang mengatakan, kalau di ujung mah saya melihat loba nyalekan, banyak maragin. Kalangnya, bulan Ramadan bukan alasan. Wah, ya luar biasa ini. Carekan, oke. Di sini, Buneng oke. Aku sih. Oke, kalau di sini, Pak Iwan mana? Tadi saya melihat opsinya, teman-teman. Nah, lihat ya teman-teman ya. Sorry ya, teman-teman. Untuk gestur kunci, gestur kunci, hindari gestur seperti ini. Bosan, betul. Walaupun kata-katanya gimana? Akhir gestur. Jangan lakukan ya. Hindari teman-teman gestur ya. Nah, oke. Thank you teman-teman. Saya pengen undang ke depan Bu Neng dan Pak F. Dan di sini ada Bu Rini dan Teh Adira. Oke, untuk yang lainnya boleh kita kembali lagi ke posisi yang tadi teman-teman dari bagian lagi. Oke, langsung ya Bu Neng dan Pak F ya. Lu mau kursi kamera di sana ya? Bawa lagi Pak? Bawa lagi Pak. Ya. Kita akan coba coaching lagi Pak. Oke, teman-teman ini contoh yang menurut saya cukup oke, baik, tenang pembawaannya dan Ibu Neng ini sangat kejuan banget kalau menurut saya. Ya, tapi kita coba lihat teman-teman coachingnya seperti ini. Bu Neng beda, kemudian pakai jadi staff. Oke? Aduh, ini hitungan banget ya, dapat poin berapa ya? Saya kasih 100. Ya. Nah, tadi kasusnya apa Bu Neng? Kasusnya untuk konsumen SNK tapi sampai 2 kali. Oh, ada counter, ya, ada konsumen ngecek counter, slow respon, terus konsumennya kalau juga ada saya ada ini berkali-kali. Yes. Konsumennya saya. Terus di konsumen minta dari sopir, dari driver, boleh nanya minta apa? Boleh minta nomor kalau motornya, kalau tapi jadi sekian masukkan nomor. Yes. Saya langsung angkat, kata saya itu dari saya itu masalahnya apa? Nah ini atas nama ini saya Jadi enggak kita ya. Oke, berarti besoknya konsumennya datang. Dilanjutin lagi. Tapi dulu udah. Nah, ternyata sales convernya adalah kayak oke, sales convert paling gede sih berarti. Oke, kita lihat Bapak Ibu gimana caranya ya. Bu Neng sambil lihat aja apa sarannya. Nah, Bu Neng nge-coaching sales convert yang seperti ini. Ya, nah tolong sama Bapak Ibu teman-teman di note Bapak Ibu ya ditulis juga apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki. Oke, biar nanti kita sharing, biar nanti kita bagi-bagi poin juga enak. Siap, Bu Neng? Pak ya siap? Abang-abangnya Bapak Ibu saat saya bilang kamera, teman-teman boleh lihat tangannya kayak dia kamera, pegang kamera ya. Kamera, rolling, actionnya tunjuk ke depan. Kita coba ya. Kamera, gitu ya. Oke, siap ya, Pak Bu Neng ya. Santai aja. Santai. Belum.
belum ya, santai aja. Ibaratnya ini kayak di bilang masing-masing, ya. Mau dibikin kopi kan? Oke, posisi duduknya nyaman berhadapan atau samping-sampingan? Ya, sambil rebahan. Oke, teman-teman siap? Kamera. Pak Ed, ini kan udah bermasa ya. Kira-kira kita kontak mengenai buka bersama kapan ya? Biar suasananya lebih enak, lebih santai. Tapi anak-anak ngomongnya mau pakai seragam gitu, Pak Ed gimana? Boleh, ikutan aja kalau namanya hari apa. Aku boleh. Nah, Pak Ed, kemarin kebetulan saya malu-malu kebetulan 3 hari yang lalu ya. Atas nama Ibu Siti gitu ya, kalau nggak salah alamatnya Ciwidey. Ibu Siti itu kemarin mereka katanya nama apa sih nanya SRK udah dari 1 grup. Tapi kenapa ya sama Pak Ed belum dibalas sampai 2 hari? Nah itu saya gimana ya, malu banget sama konsumennya. Mohon maaf, sempat 2 hari yang lalu. Iya, yang masuk ke saya itu ada oh iya. Sampai berbagai sama anak, ini kasih percaya besoknya saya belum banget karena ada jalan nasabah. Nah itu Pak Ed kalau kayak gitu janganlah, soalnya besoknya lagi konsumennya telepon lagi ke saya. Yang paling parahnya lagi itu konsumennya nanya nomor saya juga dari katanya minta nomor koordinator karena salahnya itu seluruh banget, udah di WA nggak dibalas sampai 2 hari, udah ditelepon juga nggak diangkat. Nah, terus kemarin mereka lagi ya konsumennya datang ke sini langsung marah-marah ke sini, nama-namanya ke dokter yang lain, kebetulan saya lagi istirahat. Udah saya ke depan, saya terima alasan dan marahnya respon apa, saya lihatin ternyata emang Pak Ed yang salah karena dulu ya karena Pak Ed udah hari dibales, diangkat, pas kesini juga Pak Ed ditanya sama konsumennya, Pak Ed besok masuk enggak? Tapi balas juga. Nah, kemudian konsumen kesini ada dengan alasan dan lain-lain, saya dengarkan ternyata Pak Ed yang salah gitu. Terus gimana itu Pak Ed kalau diperbaiki? Saya mohon maaf Ibu ya, kebetulan 3 hari ini saya lagi ada pertemuan anak-anak seperti ini Nah, Pak Ed, kalau mohon maaf yang ke saya, kalau Pak Ed diperbaiki lagi kekurangan-kekurangannya, soalnya saya tuh udah hitung ada 3-4 kali lah konsumen yang datang ke sini sampai komplain, saya nggak mau karena apa? Kita tuh kan konter ya Pak Ed, di garda terdepan, nama baik dealer itu sebenarnya ada di kita, pelayanan kita dan lain-lain. Jadi tolonglah mulai sekarang saya tidak mau mendengar ada konsumen yang komplain seperti itu. Pertama baliknya ke Pak Ed sendiri, kalau misalnya oh ini namanya Pak Ed tuh kurang respon atau pelayanannya kurang bagus. Jadi Pak Ed minta tolong untuk pelayanan, untuk WA konsumen. Saya ya kalau misalkan ada konsumen masuk ke WA dan saya tak ke PKB malam selama masih saya belum istirahat pasti saya balas. Kalau nggak besok pagi pas saya buka langsung dibalas. Tolongnya tolong untuk kedisiplinan dan lain-lain juga. Nah, satu lagi saya ingatkan, nah, kita komputer ada di garda terdepan, jadi nama baik dealer itu jadi kita sebenarnya kayak ya. mungkin untuk perbaikan ke depannya saya akan bikin rekap Ya pokoknya mulai hari ini tolong yang kurangnya diperbaiki, yang kurang bagus dipertahankan. Ingat satu lagi, counter ada di depan dan kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nama dealer pakai untuk waktu bersama ya. Jadi Pak Ed ditraktirnya sama Karun ini. Jadi Pak Ed jadi harus lebih kompak lagi, kita harus hal-hal kecil diperhatikan ya. Terima kasih Bu ya. Oke, boleh tepuk tangan. Duduk dulu ya, jangan meninggalkan tempat dulu. Oke, saya kasih poin dulu untuk Kuning dan Pak Ed. Ya, Kuning dari kelompok mana? Sapi. Oke. Pak Ed? Bebek. Oke, sip teman-teman. Saya pengen tanya dulu ke teman-teman semua. Apa yang
Sudah bagusnya dulu. Cara penyampaiannya jelas, tegas, lugas, ada solusi, nggak marah-marah. Oke, kelihatannya nggak marah-marah. Keibuan, openingnya bagus. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau tolong bantu aku? Sah ya. Oke, cukup banyak yang bagusnya boleh itu masih dipertahankan ya. Tapi apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari budaya? Kurang apa? Kurang to the point? Terlalu ngejudge? Oke, terlalu ngejudge ya. Terlalu to the point? Tadi kurang to the point, ini terlalu to the point ini gimana? Kita berisi. Intonasi terlalu cepat. Temponya oke. Kemudian nggak boleh kelihatan coachingnya ya. Nggak boleh kelihatan coachingnya, Jadi kayak ngajak ngobrol biasa harusnya. Oke, betul. Baik. Thank you teman-teman semua, ya. Jadi kalau tadi yang saya lihat, ya, Ibu Ren itu intronya tadi sudah masuk ya, ya. Baik. Sekarang kan bulan puasa. Aku sudah menunggu kamu lama. Mau nggak kamu jadi? Enggak ya. Nah, intronya adalah ngajak buka puasa. Cuma memang kalau saya boleh kasih masukannya dari intro buka puasa tiba-tiba patah dan masuk tiba-tiba kasus gitu. Ada baiknya kasih bridging dulu. Bridgingnya adalah oh iya Pak, ngomong-ngomong nih Pak, saya pengen sharing ini nih kenapa ya konsumen teh kok malah pada nelfonin saya gitu kan. Ini contoh aja ya contohnya kok pada contohin saya pas tiba-tiba saya coba cek ternyata ada satu masalah ini benar nggak ya Pak. Nah konfirmasi dulu karena kenapa tadi saya setuju terlalu menjudge gitu ya. Ini saya udah cari tahu, saya tanya ya Pak yang nggak angkat. Wah ini malah jatuhnya disulitkan. Tapi yang saya suka adalah tegas. Itu benar ya. Udah tegas dan membawakan ingat Pak sales control ini adalah wajah pendidikan kita. Orang banyak dan berulang-ulang kali disampaikan Pak Thank you. Ya. Kemudian mungkin satu lagi sedikit ya tanpa mengurangi rasa hormat. Tadi optionnya nggak kelihatan. Ya. Optionnya ini adalah menurut kamu apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Gitu ya. Menurut Pak gimana ya cara perbaikinya supaya kalau memperbaiki. Ini malah Pak yang minta maaf dan memang masih solusi ya nanti lain kali ya saya akan coba bikin. Ya, yang terakhir will-nya juga belum tadi. Will-nya kapan kamu akan mulai melakukannya gitu ya. Bapak Ibu sebagai tim leader, ini bukan hanya buat aja ya kita semua teman-teman. Ya, kita harus mengambil komitmen dari anak buah kita satu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Oh, saya mau melakukan A, B, C. Oh, oke. Bisa ya dilakukan? Bisa. Oh, oke. Nah ini ya, kapan ya? Senin, Selasa, Rabu. Oke. Saya catat ya. Nanti Senin, Selasa mungkin ya kalau aku ngomong masalah lagi. Supaya apa teman-teman? Supaya saat kita ngomong dan membuat komitmen, si stakeholder punya PR, punya yang harus dilakukan. Kalau cuma nanya, oh Senin, Selasa, oh ya udah tuh. Gue laris banget ya, kamu pasti bisa. Nah, pas jalan, dan ditanya lagi kan dalam kaki muda isinya Selasa dalam mulai apa ya? Di jalan benar ya? Ya, tepuk tangan untuk Ibu Nek dan Pak Thank you, Bu Nek dan Pak ya, luar biasa. Ya, kursinya kita masih punya satu pasien lagi. Ya, silakan Teh Adira dan Teh enggak ya? Silakan. Ayo, saudara ya, mau bikin dia. Wah,
Giliran yang muda ada semangat yang parah. Kasus apa? Bukan target, ini kasusnya di finance. Oh, finance. Kenapa tuh? Karena saya sudah mengasih tahu Staff? bahwa hasilnya itu udah saya infokan. Terus konsumen itu menanyakan terus ke saya. Sedangkan saya sudah mengasih info kepada teknisi. Dan ini tidak menginfokan ke konsumen konfirm. Oh, gitu. Hari ini gimana sih? Jalan-jalan. Jalan-jalan wae, jangan-jangan ini yang dituliskan tadi. Oke ya, siap ya Bapak Ibu ya, siap ya, sama kayak tadi. Boleh plus minusnya apa? Ya, dan tolong catatannya ini bukan hanya buat orang yang di depan aja, tapi untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, yang tadi masukkan untuk Ibu Neng juga bukan untuk Neng aja, tapi untuk kita semua. Ya, dan Bapak kalian semua. Oke, jadi siap ya, kamera. Ini besok kan kita hari weekend, rencana kita untuk mau nonton bioskop. Mau di mana? Cianjur, Bandung, Jakarta. Bebas kemana bilangnya aja deh. Kayaknya kita di Bandung aja ya. Besok hari Minggu jam 7 aku jemput ya. Tadi ini ngomong-ngomong soal kerjaan ya. Kemarin ada konsumen nih, telepon saya menanyakan soal hasil di finance FIA. Katanya, gimana nih hasilnya, kapan kirim unitnya? Terus katanya trainingnya tidak merespon sama sekali. Padahal kan saya sudah mengasih kabar ke Teddy bahwa hasilnya itu reject. Kenapa Teddy tidak memfollow up lagi konsumen tersebut dan menjadi marah-marah ke saya? Itu atas nama Kenda. Sudah di WA juga, tapi beliau tidak membalas. Mungkin agak sedikit kecewa ya karena pengajuan ditolak atau apa? Oh begitu Bu. Jadi nanti untuk tidak ada miskomunikasinya lagi dengan konsumen, tadi ini bisa follow up-nya lagi setelah sudah aktif dan nggak aktif lagi di follow up lagi aja karena kemarin konsumennya sudah komplain harus ke saya gitu karena menanyakan terus hasil karena kan konsumen selalu yang ditunggu itu kan kapan motor dikirim gitu kan. Jadi untuk kedepannya memperbaiki lagi masalah ini, baiknya tadi ini diperbaiki lagi miskomunikasinya gitu agar kita juga tidak miskomunikasi gitu. Jadi nanti kan terjalin lebih nggak lagi telat gitu, lebih erat juga gitu konsumen karena kita juga penjual dan pembeli itu bukan sebatas penjual dan pembeli, kita juga bisa jadi silaturahmi gitu dari ini. Oke, baik Bu Adela, saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dan berusaha untuk memfollow up lagi customer tersebut. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, jangan duduk dulu ya. Saya kasih dulu 100-100. Kelompok apa nih tadi kita?
Oke, 100. Kelinci. Oh, ini 100. Tiket bioskopnya dari saya. Tenang. Anaknya di Cianjur, teman-teman. Kalau mau nonton ke bioskop kemana? Ke Bandung atau Jakarta? Buset, ya luar biasa ini. Oke, teman-teman, sebelum saya kasih feedback, mungkin dari teman-teman dulu boleh ya, dari izin ya. Kalau hari ini mah jadi konsumen mah jadi staff mah jadi konsumen gitu ya, terima apa adanya gitu ya. Oke, apa kelebihan dari tadi? Intonasi lembut, ngajak jalan bonding ya, bonding dulu, oke? Informatif, oke? Informatifnya apa berarti? Oke, baik ya. Detail ya, informatif dan detail. Thank you. Ada lagi teman-teman yang bisa dipertahankannya kelebihannya? Cukup merangkul, yes, setuju. Nggak merasa? Tidak merasa dihakimi. Wah, ini poin plus saya. Tidak merasa dihakimi. Oke, baik. Ada lagi satu lagi? Cantik. Iya. Belum apa dulu? Teman-teman, thank you ya. Cantik mah bonus ya itu ya. Oke. Baik, bagus. Makasih yang lebih baik. Oke, itu plusnya teman-teman. Cukup banyak juga kan thank you ya. Dan Bu Alia, kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Kekurangannya. Gak ada kekurangan pada aku. Gampang. Sempurna. Apa itu? Gak dibeli sama tiketnya. Oke, ada lagi? Kurang tegas. Oke, itu di highlight ya, kurang tegas ya. Kemudian gaya bicara, kenapa gaya bicara? Lambat sambung. Oke, setuju. Terlalu friendly. Oh, tapi nyaman ya. Aduh, yang itu yang rambut highlight abu-abu ya. Apa yang ini? Abu ya, oke ini ada. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Oke, izinkan saya memberikan feedback ya. Dini ya Bu Ira. Dari Bu Dini dulu, mungkin apa yang dirasakan Bu Dini sebagai staff di coaching? Oke. 2 juta rupiah dari gajinya Bu Dini ya. Apa yang dirasakan? Makasih. Jadi apa ya? Upload sekarang. Lebih merasa Diingatkan, yes. Lalu kalau misalkan kasih tahu seperti itu kan jadi tidak jadi misalnya antara customer dan saya, walaupun misalkan sebetulnya sudah diberitahukan tapi mungkin customernya aktif di atas saya. Yes. Memang saya salah. Oke, thank you ya buat ini ya. Oke, sip. Mungkin saya ingin kasih feedback yang bertuan ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan teman-teman. Kembali feedback saya ke Ibu Adira ini bukan hanya semata-mata untuk Ibu Adira, tapi untuk kita semua, gitu ya. Yang pertama, sama tadi kayak Bu Heni, Bu Mei, ya, sama kayak Bu Mei, ya. Intronya karena di sini tambah intro Pak dari nol, jadi omongkan terus patah tok, terus masuk. Jadi masih terasa ada coaching. Jadi weekend ya di mana nonton? Ayo di mana? Di Bandung atau Cianjur atau Jakarta? Di Bandung aja lah. Dan ayo atuh, guys. Terus lanjut lagi, ya dijawab. Terus ada lagi, ngomongin soal kerjaan. Nah, ini teman-teman, ya. Langsung aja nggak usah ngomongin soal kerjaan. Ini mah bukan urusan asal kemarin ya. Ya, nggak usah ngomong-ngomong tentang kerjaan nih. Langsung lagi, wah, kerjaan gue
ciri khas ibu adalah ya, yang friendly tapi too much. Kalau kata Om Dias terlalu friendly. Jadi kalau tadi saya lihat jujur teman-teman, yang lebih galak staffnya. Benar nggak Bapak Ibu? Anak buahnya yang lebih galak. Kenapa ditunjukkan dari besok ibu Adira ya dari tadi? Gitu. Betul Bapak Ibu? Mana wibawanya? Betul nggak? Ya mana ketegasan jadi dengan posisi yang firm. Ya Bu, kira kan anaknya Bu, ini semua. Ya itu ya. Yang kedua itu, kemudian yang ketiga, untuk tempo dan intonasi menurut saya tuh tidak ada yang perlu diperbaiki. Ya cuma memang pemilihan katanya. Saat ibu coaching di sini sama tadi di sini, ya rasanya di depan terlalu bagus. Deg-degan, betul ya. Karena depan ini beda ya. Ini kan sepeda poin, ya. Nah, karena mungkin depan cukup beda. Saya akan memberikan informasi yang lain tidak teman. Jadi informasinya ini Bu, ya informasinya teh kan ini konsumen yang udah lama belum dapat kabar, nah itu boleh, gitu ya. Dan tolongnya perbaiki kapan follow up-nya, willnya apa, itu aja teman-teman semua. Apanya Adira ya? Kalau dari ini feedbacknya, oh udah bagus banget ini ya, galak jadi staffnya ya, bagus semuanya jempolkan gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Adira dan Ibu Rini. Thank you ya. Ya, silakan. Oke. Sip, Bapak Ibu teman-teman, itulah yang namanya coaching teman-teman. Ya. Kenapa harus ada intro Bapak Ibu? Karena terkadang coaching itu nggak mesti harus di ruangan, teman-teman. Ya, nggak mesti harus kamu ke ruangan saya ya. No. Bisa saat mungkin lagi di warteg, lagi nggak ada orang, ya, lagi ngomongin, ngomong-ngomong kemarin ada yang gini tahu, kenapa ya bisa gitu? Nah itu teman-teman, nggak mesti sini, ya, lihat aku mau ngomongin kerjaan kamu. Wah, ya, di warteg nih ya, di wartegnya tegang. Wah, kayak sinetron gitu. Iya, jangan sampai diri saya melayar. Bu, kirim dia dulu ya. Nah, ya. Itu dia. Ya, bisa saat mungkin olahraga, sesi-sesi olahraga kalau misalnya teman-teman ada di dekat activity badminton bersama. Sebelum pada datang kebetulan saya sama Pak Buyung berdua, saya mempercepat Pak Buyung, mumpung nggak ada orang sambil ngobrol sedikit. Bisa. Ya, sambil misalnya mau rekreasi dan ikut gathering kita, bisa. Jadi usahakan coaching ini teman-teman semua ya formal tapi tidak seformal itu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan atensi dari anak buah kita ya tanpa menekan. Kalau ada tekanan, kadang-kadang sulit untuk membuat anak buah kita berbicara. Jadi ya, ada pertanyaan dulu aman? Aman ya? Aduh, thank you kalau aman teman-teman. Ini ada yang kemarin kita masuk lagi ke layar kaca. Ini yang nomor 13 sampai 15 ya. Silakan. 13 sampai 15. Sama Bapak Ibu teman-teman. Tingkatkan kompetensi tim. Saya tak lakukan apapun untuk tingkatkan kompetensi tim. Mungkin ya. Saya percaya tim saya bisa berkembang sendiri. Silakan. Ya, atau saya lakukan banyak upaya untuk meningkatkan kompetensi tim. Misalnya dalam penjualan, meminta CDP yang berkualitas ke si AMM dan saya siapkan tiap pagi bisa, gitu ya. Berapa poin Anda? Dan boleh checklist teman-teman semua. Sebagai tim leader, apakah Anda sudah mendorong komunikasi dan koordinasi yang solid antar tim? Ya, mengadakan rapat koordinasi antar tim saya melakukan koordinasi dengan timnya dan berkomunikasi dengan tim dan lain-lain sampai ke bawah.
Oke ya. Kalau udah Bapak Ibu teman-teman semua, thank you so much. Ini boleh secara jujur aja Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau misalnya memang belum ya belum, biar apa kasih, biar nanti pulang dari training ada oleh-oleh Bapak Ibu. Ada oleh-oleh aktivitas yang ini, aktivitas yang ini belum ini. Yang saya mau lakukan. Kita tuh memiliki komitmen ke diri sendiri. Ada pertanyaan Bapak? Tinggal satu materi lagi Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan materi M. Kompeten. X sama N-nya satu ini. Evaluasi berkelanjutan. Oke. Kembali lagi. Kalau materi ganjil berarti urusingan. Oke, melekat ya. Jadi pokoknya nanti kalau setelah training ini gitu ya, dengan Bu Putri, setelah ini saya bakal urusingan, saya ini. Oke, kalau gitu Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menikmati bersama-sama sharing bisnis 7.